Ya, silakan Pak Budi dimulai. Ya, selamat malam semuanya. Salam kenal. Saya Budi Kartiko. Kebetulan hari ini dipercaya sama Pak Haryodito untuk jadi moderator dalam acara diskusi kita ya. Nyebutnya diskusi aja ya, Pak Irwan ya. Ya, siap, Diskusi Pak. dan knowledge sharing gitu ya tentang kekuatan getaran pikiran positif yang akan dibawakan oleh Pak Irwan Widiatmoko. Kebetulan Pak Irwan sendiri setelah menulis buku nih kelihatannya Pak Irwan ya. Bukunya Kekuatan Getaran Pikiran Positif. Ya, semoga nanti tertarik untuk beli bukunya nih. Ya, monggo Pak Irwan diperkenalkan, introduce tentang materinya dan mungkin buku-bukunya yang sedang ditulis. Silakan Pak Irwan. Ya, siap, Pak Budi Kartiko ya. Nih. J. Terima kasih moderator kita yang luar biasa. Terima kasih Pak Aryo, host kita yang keren juga. Ini kita sama-sama Kartiko, belakangnya O. Pak Haryo Adito juga O. Saya Irwan Widiatmoko, belakangnya O. Ini bukan sebuah kebetulan ya Bapak Ibu. Ketemu, frekuensinya sama, kita berjumpa uh, di Zoom meeting kita kali ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Bapak Ibu hebat, semoga kelimpahan selalu hadir pada diri kita semua. Amin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin share screen langsung ya. Saya mau izin saya matikan videonya biar ini sinyalnya sudah mulai sudah mulai lemah nih sinyal saya nih. Sebentar nih. Oke. Saya ulang lagi nih, share screen-nya. Saya share screen dulu, sebentar, share lagi. Nah, yang share ya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah Pak. Sudah ya? Baik Bapak Ibu semuanya, malam hari ini kita seru-seruan bersama, belajar bersama, termasuk saya pesertanya juga. Saya juga sedang belajar ini. Kita akan seru-seruan mengenai kekuatan getaran pikiran positif, rahasia menarik rezeki, kesuksesan, dan kebahagiaan. Nanti kita lanjutkan di grup BA, transformasi 21 hari melejitkan produktivitas serta keberlimpahan dalam hidup dan karir. Semoga menjadi sebuah kebiasaan di dalam diri kita. Nah, malam hari ini kita seru-seruan dulu. Pemanasan dulu, pemanasannya adalah, nah ini pemanasannya adalah, sebentar. Berikut ada kata kunci Bapak Ibu. Sebentar ini sedang loading. Next. Oke. Oh ini Bapak Ibu. Perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya Irwan Widiatmoko. Karir saya sebagai seorang trainer itu tahun 2002 Bapak Ibu mulainya. Nah tahun 2002 itu saya sebenarnya backgroundnya itu orang teknik Bapak Ibu, orang teknik sipil. Tentu banyak teman-teman saya teknik sipil tahun 1998 baru lulus di dunia teknik sipil. Nah singkat cerita tahun 2002 masuk museum Bapak Ibu saya. Untungnya Museum Rekor Indonesia. Jadi Museum Rekor Indonesia ini tercatat pria Indonesia pertama mampu mengingat satu set kartu dalam waktu 1 menit 48 detik. Jadi itu pertama kali Muri memberikan penghargaan di bidang daya ingat. Nah, sejak saat itulah saya aktif di dunia pengembangan diri ya. Salah satunya tentang daya ingat. Oke, dan saya juga sering beberapa kali menulis buku. Saya sebenarnya bukan menulis buku Bapak Ibu, tapi tiba-tiba aku pengen nulis tahun 2005 tulisan saya buku pertama kali namanya judulnya Super Great Memory. Ini diterbitkan oleh Gramedia. Pertama kali terbit di Gramedia nasional bestseller Bapak Ibu. Alhamdulillah nasional bestseller. Jadi kalau bestseller itu kriterianya minimal 3.000 kalau nggak salah. Kalau nasional bestseller itu mungkin sampai 20.000 atau berapa gitu. Jadi sangat laris buku yang pertama itu Bapak Ibu. Dan
Lanjut lagi buku Super Speed Reading tentang membaca cepat. Itu juga bestseller juga. Lanjut buku Memorize Everything. Lanjut buku Membentuk Anak Juara. Kemudian buku lagi nih, kiri bawah, Terapi Berpikir Positif in Comic. Ini buku laris juga nih Bapak Ibu. Diterbitkan oleh UFO waktu itu. Sempat bertengger di Gramedia Jakarta Selatan tuh mana ya itu? Ada di Mall Jakarta Selatan itu. Lanjut lagi buku Belajar dengan Otak Kanan. Ini terbitkannya oleh Erlangga. Sampai sekarang Bapak Ibu, masih laris sampai sekarang. Masih rutin dapat bonus dari penerbit Erlangga. Ya. Lanjut lagi saya menulis buku tentang 100 kali menulis lebih cepat dengan AI. Nah, ini kita terbitkan sendiri, kita cetak sendiri. Lanjut lagi buku tentang deep learning. Ini dunia pendidikan nih kalau deep learning. Kurikulum baru ya, pendekatan baru, menterinya baru, pendekatannya baru. Nah, yang terakhir ini unik nih Bapak Ibu. Sebenarnya banyak buku yang lain yang tidak kita cantumkan di sini. Nah, buku yang terakhir ini Kekuatan Getaran Pikiran Positif. Ini ceritanya unik, nanti saya ceritakan nih Bapak Ibu. Lanjut ya, langsung kita seru-seruan dulu. Nah, Bapak Ibu tulis di chat Zoom kata pertama kali yang terlihat oleh Bapak Ibu, boleh dari kiri ke kanan. Ini membacanya ada kata kunci yang berkaitan dengan pikiran positif ya. Boleh dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, bawah ke atas ke bawah, atau serong juga boleh, atau dari tengah ke kanan, tengah ke serong boleh. Tuliskan di chat Zoom, Bapak Ibu menangkap kata apa. Wah, semangat. Pak Haryo mendapatkan kata semangat. Ada 3 orang nih yang mendapatkan kata semangat. Bukan kebetulan, bisa jadi memang sesuai dengan vibrasinya nih Bapak Ibu. Semangat. Ada yang lain? Harga. Oh, ada kata harga ya. Ada kata damai. Oh, damai. Ya, betul sekali. Menghargai. Ada 15 kata positif di sini nih. Menghargai, ada gembira, ada berbagi. Betul sekali. Berbagi. Iya, berbagi. Ini biasanya sesuai dengan getaran terkuat dirinya, Bapak Ibu. Kalau Pak Aryo ini semangat. Memang orangnya selalu semangat. Dulu itu waktu ngisi itu semangat. Ada yang damai. Wah, ini ada yang menghargai maksudnya. Ayo 3 lagi Bapak Ibu. Ada kata gembira. Kata gembira. Gembira ada tuh Pak. Gembira, betul. Saya kasih waktu 1 menit. Nah, nanti saya akan berikan clue-nya. Nanti keluar semua nih. Bahagia ada, betul. Bahagia ada. Ada kata harga. Harga. Ya. Luar biasa ya. Padahal harga itu sebelumnya Bapak Ibu. Harga itu sebenarnya tidak saya masukkan Bapak Ibu. Karena acak-acak muncul harga. Bukan kebetulan loh Pak ini ya. Ya. Berarti pertemuan Menghargai, malam hari dari ini kata menghargai itu Pak. Sebenarnya Bapak mau nulis menghargai tapi keluarnya juga harga. Oh gitu ya, Iya. harga. Oh gitu ya, ya, betul, betul. Berbagi. Coba kita tunjukkan, tambahkan clue-nya ini. Jebret. Nah, ayo Bapak Ibu, itu ada warna-warna itu. Clue-nya di situ. Oke. Sabar. Wah, Ikhlas. Pak Haryo dapat kata sabar. Kata ikhlas. Ikhlas. Nah, itu kata yang Bersyukur. luar biasa. Bersyukur masuk. Semangat. Semangat ada. Optimis Berbagi. ketemu. Berbagi. Memaafkan ada yang ketemu. Berbagi ada. Damai Ada satu lagi, cinta. Wah, hebat Pak Haryo menemukan kata cinta. Optimis terbalik. Betul Pak Ferry. Memang hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan kata Ada optimis. kata ramah. Iya, betul sekali, ramah. Satu Ada kata lagi. ceria. Ceria. Iya, betul. Ada kata ceria.
Luar biasa. Nah, itulah Bapak Ibu kata-kata yang berkaitan dengan vibrasi, frekuensi, energi positif yang akan kita bahas malam hari ini. Luar biasa. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nanti kita seru-seruan lagi. Ceria ada, lanjut lagi. Nah, apakah Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini? Kita lihat ya cerita singkatnya. Pernahkah Bapak Ibu mengalami di mana segala sesuatu berjalan dengan mudah? Bangun tidur, perasaannya tenang, perasaannya baik, badannya segar, bertemu dengan orang-orang yang menyenangkan, berangkat lampunya banyak hijaunya, jalanan lancar, tidak macet, sampai di kantor tidak telat, ketemu temannya, menyapa dengan gembira. Tiba-tiba temannya, bro, gimana, apa kabar? Nih saya berikan oleh-oleh. Nah, ketemu temannya dapat oleh-oleh. Nggak lama dipanggil bosnya dapat bonus. Siang hari dapat kabar anaknya, putrinya, putranya nilainya meningkat. Nah, atau dapat ranking. Malam hari ketemu suami atau istrinya ngajak jalan-jalan, gembira. Pernah seperti itu Bapak Ibu? Seharian kayak lancar jaya gitu ya. Atau sebaliknya Bapak Ibu. Nah, sebaliknya bangun-bangun badan gak enak, rasanya bete, males, kurang semangat, berangkatnya agak telat, macet lagi, sampai kantor telat, dimarahin bosnya, kliennya komplain, terbalik sama yang di atas. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami dua-duanya kali ya. Nah, pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini hanya betulan, Bapak? Apakah hanya kebetulan? Dugaannya ini Bapak Ibu, banyak para pakar mengatakan ini adalah efek dari vibrasi energi yang Anda pancarkan. Dugaannya ya Bapak Ibu ya. Vibrasi energi kita mempengaruhi realitas hidup kita. Nah, kita bahas nih, kita bahas lebih lanjut nih. Ini masih dugaan nih, nanti kita bahas lihat dari fakta sains. Ya, oke, kita tidak ada yang kebetulan kata Pak Ferry. Iya, kan Tuhan nggak mungkin main dadu ya Bapak Ibu kata Einstein. Semua ada mekanismenya, nggak ada yang kebetulan. Bahkan satu daun gugur pun sudah ada yang mengaturnya. Nah, kita lihat dari fakta sains berikut ini. Nah, sebelum itu Bapak Ibu, kita nilai yuk vibrasi kita detik ini. Caranya begini. Bayangkan kita pasti Bapak Ibu pernah pada sebuah kondisi puncak. Semangat, bahagia, ceria. Misalnya begini kondisinya. Besok hari libur, habis dapat bonus, tabungan cukup, besok jalan-jalan sama keluarganya. Nah, bayangkan kondisi itu kita namakan kondisi nilainya 100 ya. Anggap saja nilainya 100. Nah, sekarang kita nilai vibrasi kita detik ini, kita bandingkan dengan kondisi vibrasi ideal, kondisi ceria semangat yang ideal tadi. Ya, misalnya nih contoh nih, saya nilai sekarang kalau bandingkan dengan yang ideal, saya nilai 83 lah. Nah, saya cek di Zoom ya. Saya nilai 83. Silakan Bapak Ibu, nilainya sekarang nggak apa-apa, besar kecil nggak masalah. Karena nanti kita kan melakukan treatment sedemikian rupa agar vibrasi kita ini akan naik dari sebelumnya. Saat ini saya nilai diri saya detik ini adalah nilainya 83. Kalau dibandingkan dengan kondisi ideal yang tadi, gembira, semangat, ceria, bahagia yang paling puncak. Nah, Pak Budi 80. Wah, luar biasa. Mungkin karena kita ini ketemu ya dalam sebuah forum yang luar biasa. Jadi nilainya itu, tapi kalau nilainya sedang di bawah 70 pun nggak masalah. 40 Pak Agus. Wah, oke.
masalah. Memang ini kondisi real diri kita. Dikira-kira aja ya Bapak Ibu, nggak usah dihitung pakai kalkulator. 100. Wah, Pak Ferry tiba-tiba 100. Habis dapat bonus kayaknya ini. Oke. Pak Budi 80, Pak Ferry 100, Cak Saiful 82. Anggap semua hari ideal. Oke. Ya, bagus sekali Pak. Kalau bisa mempertahankan tiap detik kondisi paling puncak ya. Ayo lagi nih. Bekon suara sering duduk-duduk. Apa ya? Iya, ini mungkin suara ini ya, suara angin ya, oke. Atau ini headset ya. 80, 75. Oke, ada yang ini Cak Oni ini. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita sudah menilai diri kita detik ini ya. Kita lihat dari fakta sains berikut ini. Jadi Bapak Ibu, benda di sekeliling kita ini ada meja, kursi, tubuh kita, semuanya lah ya, mobil, motor, tumbuh-tumbuhan, itu terdiri dari, kalau kita pecah, terdiri dari molekul-molekul yang menyusunnya. Molekul itu kalau kita pecah lagi ternyata terdiri dari atom. Atom itu kalau dibelah lagi atau dipecah lagi terdiri dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Nah, inti atom itu isinya ada proton dan neutron. Jadi kalau kita bandingkan dengan lapangan sepak bola, Bapak Ibu, bayangkan lapangan sepak bola ya. Jadi inti atom ini, partikel subatom ini besarnya 1 butir pasir dibandingkan 1 lapangan sepak bola. Jadi sisanya apa Bapak Ibu? Sisanya ruang kosong ternyata Bapak Ibu. Tapi bukan benar-benar kosong. Di sana ada energi vibrasi. Kita namakan ada energi vibrasi di sana. Jadi 99% ruang kosong ini, seluruh alam semesta pada intinya adalah energi vibrasi. Jadi banyak ruang kosong yang dari partikel subatom tadi. Ini penelitian fisika kuantum ya. Dalam bukunya The Secret, lalu kemudian ada Deepak Chopra, ada Joe Dispenza, pakar praktisi meditasi dan motivator juga. Mereka mempopulerkan seperti halnya partikel subatomik yang bergetar di level kuanta. Level kuanta itu level yang halus di bawah subpartikel atom tadi. Pikiran dan perasaan manusia pun memancarkan getaran atau vibrasi energi. Saat kita menyelaraskan getaran ini dengan energi positif, kita bisa menciptakan resonansi. Resonansi itu mempengaruhi selaras yang mempengaruhi realitas hidup kita. Jadi ini mereka dalam bukunya The Secret, ada Deepak Chopra juga, Joe Dispenza mempopulerkan seperti itu. Meskipun secara ilmiah dari ilmu sains belum terbukti benar-benar terbukti ya bisa mempengaruhi seperti itu. Tapi kita lanjutkan penelitian kita ya. Penelitian sederhananya ya. Kita lihat penelitian berikut ini. Ini penelitian dari Masaru Emoto. Jadi 1 butir air dibekukan sekian derajat di bawah 0, Bapak Ibu, lalu dilihat dengan mikroskop elektron, maka terlihat kristalnya ya. Jadi ini ada terlihat kristalnya indah seperti ini. Kita lihat gambar berikut ini. Ketika sebuah air sebelum diberikan doa, kristalnya tidak menarik atau jelek. Setelah molekul air diberikan doa,
maka menjadi kristalnya menjadi sangat indah. Demikian juga diberikan kata-kata terima kasih atau kata-kata love and appreciation. Sebaliknya, kalau diberikan kata-kata you make me sick, I will kill you, kristalnya bentuknya mengerikan, kurang bagus. Ini artinya vibrasi kata-kata, vibrasi pikiran, vibrasi perasaan kita mempengaruhi partikel atau mempengaruhi molekul air. Nah, mulai terbukti nih Bapak Ibu, dari sisi ilmiah ya, doa kesembuhan juga partikelnya bagus nih, molekul airnya, kristalnya bagus. Perang vs damai, kata-kata terima kasih, musik Mozart, atau musik metal. Nah, musik metal nih vibrasinya kurang bagus Bapak Ibu, atau mungkin maknanya juga ya, kata-kata malaikat, atau bahkan kata-kata orang yang vibrasinya nggak bagus, ternyata bentuk kristal airnya pun mengerikan. Nah, bagi Bapak Ibu atau Ibu-ibu yang suka bertanam, suka ngomong sama tanamannya, halo tanamanku yang subur ya, gimana kabarmu, seger ya, suka ngomongnya baik-baik sama tanaman, nggak heran kalau tanamannya itu subur ya. Bapak Ibu pasti pernah sering mendengar seperti itu ya. Ibu-ibu yang suka ngomong sama tanamannya, kamu yang sehat ya, kamu yang subur ya, tanahnya subur, bunganya cantik, tanamannya juga subur-subur. Dibandingkan kalau tidak diberikan kata-kata. Lanjut lagi, kita lanjut lagi nih. Penelitian Alexander Graham Bell. Jadi Alexander Graham Bell ini meneliti nih Bapak Ibu, otak manusia sesungguhnya berfungsi sebagai transceiver untuk memancarkan menerima pikiran seperti layaknya walkie-talkie atau radio dua arah. Pikiran yang tidak terlihat ini memang dapat dipancarkan dan diterima oleh manusia menurut Alexander Graham Bell. Jadi Bapak Ibu nanti bisa browsing gimana tepatnya hasil penelitiannya. Nah, selanjutnya kita lihat video berikut nih Bapak Ibu tentang garpu tala ini. Nah, ini ada garpu tala. Frekuensinya beda nih, 512 dibandingkan 440. Kita. Begitu dipukul, nggak ada reaksi pada garpu tala sebelahnya. Selanjutnya kita lihat lagi, frekuensinya sama. Ternyata ada reaksi Bapak Ibu. Nah, luar biasa ya Bapak Ibu. Apa kesimpulannya? Ketika frekuensi kita sama, vibrasi kita sama, vibrasinya positif, maka datangnya yang positif-positif. Kayak kita dengar siaran radio itu Bapak Ibu. Kalau frekuensinya nggak pas, yang muncul kresek-kresek ya Bapak Ibu. Wah ini kok suaranya kresek-kresek. Tapi kalau frekuensinya pas, yang muncul siaran-siaran lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menyenangkan. Itu kalau pas. Nah, demikian juga kalau vibrasi kita sedang positif, maka kita menerima siaran seperti siaran radio itu yang positif-positif juga. Nah, saatnya saya cerita tentang ceritanya buku saya nih, Bapak Ibu. Jadi ini buku ini idenya terbersit itu tanggal 21 Maret 2025, Bapak Ibu. Pagi-pagi tiba-tiba saya terpikir, terbersit di dalam hati saya, wah, saat itu sedang puasa tanggal 21 Maret, puasa ke-21 juga. Ya, jadi ini nanti sebuah 21 nih ceritanya ini. Tiba-tiba terbersit, wah saya ingin melakukan transformasi diri. Membuat perubahan yang tidak biasa-biasa saja. Perubahan yang besar di dalam diri saya. Melakukan apa ya? Lalu punya ide menulis buku. Menulis buku apa ya? Tiba-tiba saya teringat pelatihan waktu itu saya pernah pelatihan namanya Mahakosmos. Mahakosmos itu pelatihan tentang vibrasi lah intinya sama Mas Kris ya. Mungkin ada pesertanya Mas Kris juga di sini. Kemudian cari ide, akhirnya bukunya muncul ide, judul bukunya adalah kekuatan tadinya vibrasi positif untuk rahasia menarik rezeki, kesuksesan dan kebahagiaan.
Kemudian saya rubah dikit agar lebih orang-orang awam lebih kenal, mungkin nggak kenal vibrasi ya, kita sederhanakan menjadi getaran pikiran positif. Nah, lalu saya menyusun outline-nya. Apa ya outline-nya apa? Ide ini di beberapa ide saya munculkan, anggap saja biar pas ya. Jam 21.00 idenya selesai. Buku sedang saya susun, saya share di grup tanggal 22. Nggak lama Bapak Ibu. 22 pagi itu sudah ada yang tanya bukunya. Pak, ini bukunya dalam bentuk e-book atau dalam bentuk cetak? Ya saya bilang, saya jawab tuh ya, e-book dan cetak. Saya pesan Pak satu. Sampai beliaunya itu transfer Bapak Ibu. Bukunya belum jadi, ya. Masih disusun, outline-nya juga masih saya rapikan. Sudah ada yang pesan, bahkan sudah transfer. Nah, nggak lama, jadi ini cerita tentang getaran pikiran positif ya Bapak Ibu. Nggak lama, tanggal 23 berarti 2 hari dari tanggal 21, tiba-tiba ada yang WA. Ya. Sebentar, saya lihat WA-nya ini, biar pas kata-katanya ini Bapak Ibu. Ada yang WA nih Bapak Ibu. Nah, WA-nya begini nih. Selamat pagi Bro Irwan. Oh ini. Semoga sehat senantiasa. Saya Pak Haryo. Wah, bayangkan Bapak Ibu 15 tahun kurang lebih, kata beliau tadi 2012 atau 2011 gitu ya. Anggap saja 14 tahun tidak ketemu, tiba-tiba Pak Haryonya WA. Langsung saya seneng dong nih. Apa kabar Bro Haryo, sehat? Lalu Pak Haryonya menawari, sehat segar bro, mau ajak kolaborasi, buat event seminar, Zoom, pelatihan Zoom. Wah mantap nih, jawab saya, materi apa ya? Materinya bebas, kata Pak Haryo. Nah, singkat cerita, hitungan detik nih Bapak Ibu. Padahal bukunya masih disusun ya Bapak Ibu. Langsung saya terbersit, wah Pak Haryo, judulnya ini aja, kekuatan getaran pikiran positif. Bayangkan Bapak Ibu, ya Bapak Ibu bisa membayangkan tiba-tiba pikiran terkoneksi sama beberapa teman yang frekuensinya sejenis, ya punya semangat berbagi, menjadi apa? Membuat acara, seminar, kurang lebih seperti itu, dan banyak cerita setelah ini ya. Ketemu teman-teman yang lama tidak kontak, tiba-tiba WA, tiba-tiba ketemu di medsos gitu ya. Nah, ini ceritanya buku ini. Sampai buku ini juga ada 21 hari, itu ide sebelum ini ada buku 21 hari transformasi diri. Bonusnya buku ini nanti ya. Jadi serba 21. Jadi ceritanya buku ini seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut lagi. Kalau di agama Bapak Ibu, kalau di agama Islam misalnya ya, itu ada hadis, aku sesuai prasangka hambaku, maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sesuka hatinya. Kalau prasangka kita alam ini, alam semesta ini penuh kelimpahan Bapak Ibu, maka penuh kelimpahanlah yang datang ke kita. Kalau kita berprasangka alam semesta ini sempit, susah, tahunnya susah, banyak krisis, maka itu yang terjadi. Di agama lain juga kurang lebih sama, ya. Bahkan di banyak ini hadisnya ya Bapak Ibu. Mungkin pakar-pakarnya nanti bisa sharing apa saja ya. Lanjut lagi ya Bapak Ibu. Penelitian lanjutan. Nah, Bapak Ibu kalau pernah membaca bukunya Luck Factor, bukunya warna biru, ini ada penelitian Profesor Richard Wiseman, psikolog dari University of Hertfordshire di Inggris, dengan responden 400 orang selama 8 tahun. Jadi dia memberikan prinsip-prinsip keberuntungan. Apa yang dilakukan ada 4 prinsip ya. 4 prinsip terus ada dipecah-pecah lagi. Mereka melakukan prinsip tersebut, hasilnya adalah 80% keberuntungan itu meningkat Bapak Ibu. Rata-rata
80% keberuntungan meningkat rata-rata 40%. Jadi dari 80% orang tersebut, keberuntungannya meningkat 40% dari kehidupan secara umum, kehidupan keluarga, kehidupan pribadi, keadaan finansial, kesehatan, dan karir. Ini hasil riset dari Profesor Richard Wiseman. Nah, ternyata banyak penelitian-penelitian yang mendukung ya dugaan kita tadi ya Bapak Ibu. Nah, ada lagi nih penelitian dari Halo. Ya, Selamat halo. malam. Malam, Pak. Waalaikumsalam Mas Iqbal. Iya, maaf saya malam-malam mengganggu nih ya. Ya, silakan, Pak. Bentar. Iya, Mas Iqbal, ini saya mohon informasi, Mas. Ini kan kami mau mengirimkan lemari pengganti yang kemarin rusak itu karena satu. Maaf, ini masuk. Nih, masuk. Iya, di unit Masuk Bapak itu. suaranya. Bentar ya. Itu kan yang kemarin ada accident ya karena apa? Jatuh pada saat pembongkaran Pak dari Haryo, truk itu. bisa di ini. Nah, ini akan diganti barangnya. Sebentar. Oke, ya. Nah, lanjut lagi ya Bapak Ibu ya, penelitian Dr. David R. Hawkins. Nah, jadi penelitian ini berhasil menjelaskan dengan sangat jelas berbagai level kesadaran berkaitan dengan level energi psikis. Nanti kita lihat tabelnya ya Bapak Ibu. Bahkan HeartMath Institute, emosi manusia itu memancarkan energi elektromagnetik. Jadi energi elektromagnetik itu energi yang bisa mencapai jarak yang sangat jauh tanpa melalui media, Bapak Ibu. Dan perasaan itu memiliki vibrasi yang lebih kuat dari pikiran. Nah, kondisi seperti apakah yang vibrasinya tinggi? Kita lihat nih Bapak Ibu. Nah, kita lihat tabelnya. Kalau kita sedang damai, sukacita, penuh cinta, memaafkan, lalu juga optimis, itu menurut penelitian Dr. Hawkins tadi, vibrasinya sangat besar. Ya. Pengaruhnya dalam kehidupan kita lebih besar. Sebaliknya, kalau kita sedang apatis, takut, kecewa, marah, apalagi itu rasa bersalah, rasa malu, itu energinya sangat rendah, mempengaruhi kehidupan kita. Lanjut lagi. Nah, kalau kita buat skemanya, sederhana ini, skema sederhana ini Bapak Ibu. Ketika kita berpikir positif, logikanya ya, ketika kita berpikir positif, maka pikiran kita mudah terkoneksi dengan pikiran bawah sadar kita, di mana pikiran bawah sadar kita itu gudangnya memori, sehingga kita mudah memberikan solusi-solusi atau memunculkan solusi dan juga memiliki ide-ide yang brilian, karena itu gudangnya memori dari kecil sampai sekarang nggak hilang ya, ketika pikiran kita sedang positif, sehingga mampu membuat keputusan yang terbaik. Begitu keputusannya terbaik, maka hasilnya, tindakannya pun terbaik, dan hasilnya itu hasil yang terbaik ketika kita berpikir positif dan vibrasinya, perasaannya juga sedang positif. Nah, di sisi lain, ketika kita sedang berpikir positif, muncul vibrasi nih Bapak Ibu. Anggap saja kuning ini vibrasi. Kadangkala dan sering Bapak Ibu, vibrasi ini langsung mencapai hasil. Pernah nggak Bapak Ibu pernah gini nih? Enak ya sore-sore ini makan martabak. Nggak lama ada orang ketuk pintu. Permisi Bu, Pak. Ngasih oleh-oleh. Martabak Bapak Ibu. Pernah gitu nggak Bapak Ibu? Ya. Atau kejadian yang lain ya. Kejadian yang lain. Misalnya. Si ini lama ya ngomongin seseorang. Misalnya kita sedang ngomongin seseorang. Lama ya gimana kabarnya? Nggak lama dia WA. Jadi di satu sisi ketika kita sedang vibrasinya positif, pikirannya positif, memunculkan dua keuntungan Bapak Ibu. Keuntungan pertama, kita terkoneksi dengan pikiran bawah sadar kita untuk memberikan solusi terbaik, keputusan terbaik, tindakan terbaik, hasil terbaik. Di sisi lain,
muncul vibrasi yang memengaruhi alam semesta ini. Mungkin nyampe misalnya saya sedang menulis buku, tiba-tiba connect ke Pak Haryo, tiba-tiba connect ke teman saya IO yang lain, connect ke teman-teman yang lain yang sedang frekuensinya sama, akhirnya ketemu. Nah, jadi itu kesimpulannya vibrasi energi kita mempengaruhi realitas hidup kita, ya. Dugaan kita terjawab ya Bapak Ibu tadi ya. Ternyata vibrasi pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. Lanjut lagi. Kita lihat nih. Kita seru-seruan dulu. Ini jam berapa ini? Baru jam 8. Kita seru-seruan dulu sebentar. Barusan apa karena vibrasi juga ya? Siapa ini? Pak Ferry. Ya, bisa jadi ya Pak Ferry. Kenapa Pak Ferry? Ada kejadian apa yang bisa disaringkan ke teman-teman? Barusan apa? Mungkin tiba-tiba Pak Ferry dapat ini ya, dapat kontak dengan temennya, dapat proyek atau apa gitu ya. Oke. Enggak, barusan itu Pak yang telepon salah itu loh. Oh. Iya, bukan kebetulan ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, saya akan share ini nih Bapak Ibu. Ini kebetulan jumlahnya 21 ya. Saya mau bagi-bagi ini nih Bapak Ibu. Saya ke sini ya. Sebentar. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Saya akan mengundi nih. Saya akan membagikan buku digital terapi berpikir positif and komik. Jarang nih saya bagikan nih. Oke ya. Kita tulis namanya di sini. Tapi kok macet ya? Sebentar. Sedang saya geser nih Bapak Ibu. Set. Apakah bisa nih? Ngeheng, Pak. Pak Haryo. Ya, Pak Irwan. Di take down dulu Pak Irwan. Ya. Ya, sambil menunggu. Oke. Ya, baik. Kita menunggu Pak Irwan. Mungkin ada pertanyaan dari Ya, mungkin. Ya, baik. Saya mungkin saya tambahkan tentang Pak Irwan ya. Saya mengenal Pak Irwan itu sekitar tahun 2007-2008 ya. Waktu itu saya masih bekerja sebagai profesional di sebuah perusahaan consumer good dan waktu itu ada guest speaker yang diundang. Yang satu adalah CEO General Electric dan satu lagi adalah Pak Irwan ini ya. Nah, Pak Irwan ini punya kelebihan, punya keistimewaan di memori ya. Beliau ini dikaruniai memori yang sangat kuat gitu ya. Nah, waktu itu Pak Irwan sharing tentang bagaimana
mengenalkan metode-metode untuk mengingat Yes. ya gitu. Jadi makanya Pak Irwan ini punya brand SGM, Super Great Memory ya. Oke, jadi tadi saya sampaikan kalau di Indonesia ini ikon Super Great Memory itu adalah Pak Irwan. Tapi kalau di Malaysia dulu saya juga pernah mendatangkan itu namanya Yip Sui Choi gitu ya. Itu juga luar biasa ya. Kamus itu kita suruh baca ya, terus dia baca cuman berapa menit, habis itu kamusnya dikasih ke kita, habis itu kita disuruh buka salah satu halaman, dia bisa nebak itu ya, dia bisa nebak kalimat di kamus itu gitu ya. Oke, baik. Nah, itu tadi tambahan tentang Pak Irwan. Oke, bagaimana Pak Irwan? Sudah mau di... Oh, tadi saya terlempar ya, Pak? Ya, Oke. tadi hang tadi. Oh, Silakan hang ya. dicoba lagi. Oke, Nah, lanjut lagi. Oke. tadi sempat hang, silakan dicoba lagi Iya, Pak Irwan. gara-gara mau muter itu tadi. Oke, lanjut ya. Silakan. Nanti kita lanjut di grup aja ya, Bapak Ibu ya. Kita bikin grup karena kita akan komit 21 hari untuk bertransformasi ya. Lanjut lagi nih. Silakan, Pak. Nah, ini kisah tentang Bu Siti. Bentar, saya hilangkan itu dulu. Set. Oke. Bu Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang merasa hidupnya penuh dengan masalah. Semoga nggak ada yang di sini ya Bapak Ibu. Suaminya kehilangan pekerjaan, anak-anaknya sering sakit, dan kondisi keuangan mereka semakin sulit. Setiap hari Bu Siti mengeluh, kenapa hidupku selalu susah? Aku sudah berusaha, tapi rezeki tetap seret. Mungkin memang takdirku seperti ini. Semakin ia ngeluh, semakin berat hidupnya terasa. Ia sering sakit kepala, sering bertengkar dengan suami, dan seolah-olah kesulitan tak pernah berhenti menghampiri. Suatu hari ia bertemu dengan seorang teman lamanya, Bu Rina, yang kehidupannya jauh berbeda. Bu Rina tampak bahagia, penuh semangat, dan selalu mendapat kemudahan dalam hidupnya. Bu Siti bertanya, Rina, kenapa hidupmu terasa begitu mudah? Padahal dulu kita sama-sama mengalami kesulitan. Rina tersenyum dan berkata, Siti, bukan hidupku yang berubah, tapi cara pandangku terhadap hidup yang berubah. Aku mulai memperbaiki energi dalam diriku, dan sejak itu rezeki mulai terbuka. Lanjut. Rina kemudian mengajarkan Siti untuk berhenti ngeluh, mulai bersyukur atas hal-hal yang kecil, Bapak Ibu. Bersyukur nggak harus yang gede, yang kecil-kecil disyukuri. Menaikkan energi dengan lebih banyak tersenyum dan menghindari pikiran negatif. Meskipun awalnya terpaksa ya Bapak Ibu, senyumnya senyum terpaksa. Mulai berbuat baik tanpa mengharapkan balasan. Sesuatu yang kecil-kecil gitu. Awalnya Siti merasa sulit, tapi ia mencoba setiap pagi yang mulai dengan bersyukur, bahkan hanya untuk hal-hal sederhana seperti masih bisa bernafas, melihat matahari terbit, memiliki keluarga yang menyayanginya. Lama-kelamaan sesuatu yang ajaib terjadi. Suaminya tiba-tiba mendapat tawaran pekerjaan dari seorang kenalan. Anak-anaknya mulai lebih sehat dan jarang sakit. Bahkan ia mulai mendapat pesanan kecil-kecilan dari tetangga yang suka dengan keterampilan memasaknya. Apa yang berubah Bapak Ibu? Bukan dunia luar, tetapi energi yang Siti pancarkan. Apa yang kita pelajari dari kisah ini Bapak Ibu? Kalau saya punya pengalaman seperti ini Bapak Ibu. Dulu waktu awal-awal saya menikah itu ya masih penyesuaian dengan istri ya. Istri itu dulu gampang bete, cemberut gitu ya. Terus saya juga gampang marah, masih dalam penyesuaian antara suami dan istri. Suatu ketika mengikuti pelatihan namanya NLP waktu itu, seminggu pelatihannya, workshop jadi praktisioner gitu ya. Lalu habis workshop langsung praktek. Apa yang saya praktekkan Bapak Ibu? Saya melakukan visualisasi dalam perjalanan. Misalnya dalam perjalanan berangkat ke kantor, dalam perjalanan
pulang dari kantor ke rumah, itu saya melakukan visualisasi. Apa yang saya bayangkan Bapak Ibu, kejadian-kejadian yang menyenangkan yang dulu pernah saya alami. Misalnya sambil dalam perjalanan itu saya membayangkan, enak ya waktu kecil itu main kelereng, senang-senang sama waktu. Jadi saya urutkan, SD, main kelereng, main apa itu gambar. Wah senang saya membayangkan dalam perjalanan itu. Waktu SMP, main sepeda sama teman, dapat hadiah, dapat ini, terus ke tempat yang menyenangkan. Jadi vibrasinya itu dalam perjalanan tuh semakin lama semakin positif, positif, menyenangkan, ceria pokoknya intinya ya. Sampai ke kantor dalam kondisi ceria, ketemu temannya ceria, cerianya nyebar nih Bapak Ibu. Nah, yang ajaib Bapak Ibu, permasalahan yang tadi ya, yang gampang bete, gampang cemberut, saya belum action Bapak Ibu. Action itu artinya kalau secara ilmu psikologi kan, ayo kamu lakukan komunikasi terbuka ya. Misalnya dengan sama istri komunikasi terbuka. Belum action apa-apa, kejadian tuh berubah 180 derajat, belum action ceritanya ini. Dan kejadian seperti itu di berbagai cerita, berbagai peristiwa itu sering. Belum action sudah terjadi perubahan. Nah, itu kemungkinan besar dari vibrasi yang kita pancarkan. Dan vibrasi ini tentu saja mekanisme yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam ini. Seperti ibaratnya seseorang melempar apel ke atas, mau Pak Ustadz, mau orang jahat, mau berpikir positif, mau berpikir negatif, semua apelnya turun ke bawah. Jadi mekanisme alam semesta ini dibuat sedemikian rupa. Kalau kita menabur kebaikan, didapat juga kebaikan. Kalau kita bervibrasi positif, yang menarik sesuatu yang frekuensi vibrasinya yang sama. Sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut lagi. Nah, lalu metode vibrasi positif apa yang bisa kita gunakan Bapak Ibu? Kalau yang saya ceritakan tadi, saya baru menggunakan satu metode namanya metode visualisasi. Mungkin ada metode lain yang satu orang yang lain lebih cocok. Orang A lebih cocok pakai ini, orang B lebih cocok pakai ini. Nah ini daftar nih Bapak Ibu. Sekian daftar dari banyak metode ya. 1. Rapikan ruangan Bapak Ibu. Kita lakukan transformasi diri mulai dari yang sederhana. Rapikan ruangan Bapak Ibu. Buat yang rapi, bersih, yang debu-debu hilangkan, lap-lap bekas baju robek-robek, buang ya Bapak Ibu. Konon katanya vibrasinya kurang bagus. Ganti lap yang benar-benar lap bersih ya. Intinya rapikan ruangan. Bisa dipel, bersihkan debu, susun kalau buku susun yang rapi, baunya wangi. 1. Lalu bersyukur 3 hal kecil. Misalnya kecil nih. Alhamdulillah malam hari ini habis makan ayam kecap. Makanya sih sederhana ayam kecap. Tapi siapa yang bikin? Tadi ayam kecap bikinan nenek saya. Nikmat, sedap banget. Masih bisa mencicipi ayam kecap. Nah, makanannya sederhana ya Bapak Ibu. Alhamdulillah malam hari ini saya berkumpul dengan 21 orang-orang hebat ya. Kita belajar bersama-sama. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu kita berkumpul di sini 21. Kok 21 ya Bapak Ibu? Tadi ngobrolin 21 loh Bapak Ibu. Ternyata ini munculnya juga kita jumlahnya 21. Jadi saya terinspirasi tanggal 21. Oh, hilang 1 jadi 20. Oke, 21 lagi. Nah, muncul 21 orang lagi. Ya, bukan sebuah kebetulan. Memang kita diminta untuk transformasi diri 21 hari menjadi berlipat-lipat. Nah, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nanti share di chat Zoom ya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu syukuri, hal yang kecil saja.
berbagi doa. Bapak Ibu keluar, misalnya keluar rumah, ketemu di jalan pedagang sedang berdagang mainan, nggak kenal, kita nggak bisa berbagi materi, kita berbaginya doa. Dalam arti doakan semoga dagangannya laris. Nanti kita akan balik berlipat-lipat kepada diri kita. Lanjut lagi, hindari lingkungan negatif. Hindari teman-teman yang suka gosip, Bapak Ibu. Berita-berita yang membuat pikiran kita tambah negatif, ya. Berita-berita gosip, berita-berita kurangin, ya. Ganti berita-berita yang atau teman-teman atau kita belokkan. Teman-teman sedang menggosip sesuatu yang negatif, kita belokkan jadi yang positif. Nah, sekarang kita praktek Bapak Ibu, langsung kita praktek optimasi pakai AI. Ya, Bapak Ibu yang sedang pegang handphone, sekarang pegang handphone ya Bapak Ibu. Kita akan pakai AI. Sebenarnya AI-nya boleh apa saja, cuman agar seragam kita pakai ChatGPT. Bapak Ibu buka ChatGPT boleh di handphone, boleh di laptop. Ya. Kita akan praktek bersama-sama. Oke, sebentar. Kita akan membuat simbol, afirmasi, visualisasi, EFT, tapi dengan AI. Karena lebih personal, Bapak Ibu. Hasilnya lebih personal. Kita lihat ya. Kita minimize. Bapak Ibu siapkan AI-nya. Kita pakai ChatGPT aja ya. Boleh pakai browser atau Bapak Ibu download aplikasi ChatGPT di handphonenya ya. Oke, kita buka ChatGPT. Nah, oke. Kita buka separuh aja biar bisa ngopi dari. Nanti promnya saya kirim di chat Zoom ya Bapak Ibu, promnya ya. Oke. Nah, kita new aja. Prom pertama. Nah, saya ambil dari sini prom pertama. Oke, ini. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini sedang ketutupan nih. Prom pertama kita akan membuat satunya lagi. Ini yang ketiga ini. Nah, kita akan membuat simbol Bapak Ibu. Di mana dengan simbol ini nanti kita akan cetak sebuah stiker Bapak Ibu. Stiker boleh di print boleh. Nanti kita letakkan pada tempat-tempat yang sering kita lihat. Ya, misalnya di dashboard mobil, di pintu rumah, di pintu kulkas, di komputer kantor. Nah, simbol ini selalu mengingatkan kita untuk selalu dalam kondisi puncak getaran pikiran positif. Caranya gimana? Langkah pertama, upload foto kita di ChatGPT. Ya, kan ada itu unggah dari. Kalau Bapak Ibu pakai ChatGPT-nya pakai handphone, Bapak Ibu diklik, nah Bapak Ibu bisa ini, bisa selfie. Misalnya nih, oh ya, sebentar. Saya upload foto dulu ya, Bapak Ibu ya. Contoh nih ya, Bapak Ibu sambil praktek ya. Foto. Nah ini kita pakai foto. Nah foto ini. Pertama upload foto Bapak Ibu di ChatGPT. Nah, lalu pakai prompt ini. Saya kirimkan ke chat Zoom prompt-nya. Saya copy dulu. Ya. Ciptakan simbol berdasarkan foto tersebut sebagai pengingat visual untuk menjaga getaran pikiran positif dan mengaktifkan pikiran bawah sadar demi transformasi diri. Saya kirim ya di chat Zoom. Sebentar, chat Zoom-nya mana ini? Chat. Oke. Materinya ada ya, boleh di-share dong, boleh.
Nanti kita masuk di grup aja ya. Saya kirim dulu. Oke, saya copy di sini. Saya copy di sini. Lalu saya jalankan AI-nya. Kenapa kita pakai AI, Bapak Ibu? Agar hasilnya personal, Bapak Ibu. Bapak Ibu kan profesinya beda-beda di sini. Kebutuhannya juga beda-beda. Jadi nggak bisa disamakan dong dengan kita nggak bisa samakan dong afirmasinya, visualisasinya. Kita lihat hasilnya ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu buat stiker ya dari sini nih. Boleh di print, buat stiker, tempelkan di tempat-tempat yang Bapak Ibu sering lihat ya. Di motornya, di sepeda motornya, di dashboard mobil, di mana lagi tuh ya? Di pintu rumah. Nah, ini simbol saya nih Bapak Ibu. Ini kalau saya buat stiker lucu nih. Mungkin kalau teman kantor nih, stiker apa ini ya? Lucu nih. Jadi stiker ini nggak sembarangan Bapak Ibu karena berkaitan dengan foto kita. Dan kita perintahkan mengaktifkan pikiran bawah sadar demi transformasi diri. Jadi mengingatkan kita selalu dalam kondisi positif. Wah, keren ya, keren ya simbol kita. Ayo Bapak Ibu silakan dipraktekkan. Sudah saya kirim di chat Zoom. Boleh dong dikirim hasil fotonya. Hasil simbolnya. Ayo saya beri waktu ya untuk praktek membuat simbol untuk selalu mengingatkan. Kadangkala Bapak Ibu, kita sudah tahu materi ini. Udah sering kita dimotivasi. Dari medsos, dari seminar sudah sering. Tapi kadangkala kita juga sering lupa. Ya, kalau sedang sibuk pekerjaan, sibuk apa gitu ya. Suka lupa untuk selalu dalam kondisi puncak. Nah, ayo silakan Bapak Ibu. Ada yang mau share nih? Ininya simbolnya. Ini simbol saya nih Bapak Ibu ya. Boleh di-share linknya ya Bapak Ibu kalau mau share link kan di sini nih. Di sini ada ini? Ada link untuk share simbolnya ya. Atau ini copy. Bisa tanya Pak? Ya silakan Bu. Saya nggak Bu Sri, muncul. Ya, saya nggak muncul simbolnya, hanya ini berupa ilustrasi. Jadi tapi itu, Ibu upload foto nggak Bu? iya, upload foto. Upload foto. Iya. Nggak mau Berikan muncul. perintah lanjutan coba Bu. Ya. Buatkan simbolnya gitu. Oh iya, oke, saya coba dulu ya Pak ya. Minta tolong buatkan simbolnya. Kan itu baru ilustrasi. Selfie-nya bagaimana? Nah ini kalau nggak salah nih, kalau kita pakai ChatGPT di di HP ya. ChatGPT di HP kalau diklik kan ada plus tuh. Lalu ada tulisan kamera. Kalau nggak salah ada kamera tuh. Ada pilihan sih, ada foto, ada kamera. Kalau foto tinggal Pak Agus pilih foto Bapak. Kalau kamera ya tinggal kita selfie. Dihadapin ke muka Bapak ada. Kita selfie cepret foto kita muncul. Dicoba dulu Pak. Ya. Tapi nggak masalah ini Bapak Ibu ya. Kita sekarang kan di Zoom nih ya. Nanti kita masuk dalam grup untuk berinteraksi lebih lanjut. Ya. Dalam proses membuat gambar. Bisa Bu. Bisa. Dalam proses membuat. Sip, mantap. Ya. Keren ya Bapak Ibu ya. Coba saya besarkan punya saya. Yang lain ada yang jadi simbolnya?
Lucu ya Bapak Ibu. Ini simbol saya lucu juga nih. Keren nih ya. Wah. Ini simbol nggak sembarangan nih. Berdasarkan foto saya nih. Nah, simbol ini. Jadi Bapak Ibu kalau ke digital printing, bilangnya print sticker. Kalau nggak salah itu murah sekali Bapak Ibu. 3.000 apa 9.000 gitu. Dapat satu A3. Kan ini kita bikin stikernya jangan gede-gede, kecil-kecil. Mungkin ukuran 5 x 5 cm gitu ya. Jadi satu A3 itu bisa jadi stiker banyak. Bahannya kalau nggak salah kromo atau vinil. Kalau vinil tuh agak transparan nanti. Ya, kalau kromo itu backgroundnya putih. Oke. Oke ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut prompt berikutnya. Saya copy dulu. Copy dulu. Nanti saya kirim ke chat Zoom. Yang ketinggalan nggak masalah Bapak Ibu. Nanti juga kita share lagi. Kita ulang lagi di grup. Lanjut lagi. Mana ini? Mana? Oke, lanjut. Lanjut. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut di sini. Prompt berikutnya adalah nanti yang merah atau profesi Bapak Ibu ganti sesuai dengan Bapak Ibu ya. Saya bacakan dulu. Buatkan afirmasi positif harian yang tertanam dalam bawah sadar saya sebagai seorang. Nah, karena profesi saya trainer motivasi misalnya ya, maka saya tulis trainer motivasi. Kalau profesi Bapak Ibu, saya seorang sales properti, ganti sales properti. Saya seorang pemborong, kontraktor, ganti kontraktor. Saya seorang pengawas sekolah, ganti pengawas sekolah. Agar saya selalu berbicara penuh pengaruh, tampil percaya diri, dan mampu menginspirasi siapapun yang saya latih. Nah, belakangnya ganti agar saya selalu dalam kondisi getaran pikiran positif boleh. Atau sesuai dengan keinginan Bapak Ibu seperti apa ya. Oke, kita lihat hasilnya dulu, nanti baru saya share di chat Zoom. Jadi afirmasi berikut gunanya nanti untuk kita ucapkan ketika kita sedang berkaca, ketika kita sedang di jalan, di mobil. Contoh ya, saya ada sumber energi positif yang menginspirasi. Setiap kata yang saya ucapkan penuh kekuatan dan makna. Saya berbicara dengan percaya diri, jelas dan memukau. Hadirku membangkitkan semangat dan harapan. Saya diciptakan untuk mengubah hidup orang lain melalui kata-kata dan keteladanan. Jadi afirmasi ini sesuai dengan profesi saya, sesuai dengan kebutuhan saya, ya. Oke, saya kirim ke chat Zoom. Silakan diganti-ganti isinya. Disesuaikan dengan profesi Bapak Ibu. Buatkan afirmasi positif harian yang tertanam dalam bawah sadar saya sebagai seorang ibu rumah tangga boleh, sebagai seorang guru boleh, sebagai seorang bisnismen boleh, agar saya selalu titik. Wah, ini Bu Sri ngirim foto simbolnya. Kok cantik Bu fotonya Bu, simbolnya. Orangnya cantik, mungkin cantik juga. Bu, itu simbolnya kayak teratai loh Bu.
Iya. Keren Padahal tuh, foto keren. saya lagi sholat Idul Fitri kemarin. Oh gitu ya, keren loh Jadi Bu itu Bu. akhirnya dibikin simbolnya seperti ini. Ternyata itu kayak ini apa cakra. Jadi kalau dari sisi aura itu ada cakra mahkota, cakra ini. Itu kayak di cakra mahkota itu yang bersinar di ubun kita itu cakra mahkota itu, cakra tertinggi kita. Amin. Pak Irwan, Ya, Bu kalau Sri. tidak salah kita pernah pelatihan ya? Bu Sri pengawas ya? Iya, pengawas SMP Kalimantan Barat. Pelatihan masalah apa dulu ya? Di Pontianak. Ibu di Iya, Pontianak. di Pontianak. Ya, saya kan pernah ke Pontianak Bu, sama Bu Eka. Oh iya, enggak waktu ini online, kita pelatihan Oh, online. online ya. Sering sih Bu pelatihan online sama APSI itu. Oke, saya coba lagi gambar yang kedua ya. Ya. Prom yang kedua Bu dicoba Ya, afirmasi yang kedua. positif. Nah, Bapak Ibu, afirmasi ini adalah sebuah kata-kata yang disusun sedemikian rupa di mana kata-katanya itu sesuai dengan bahasa pikiran bawah sadar. Jadi nggak sembarangan Bapak Ibu. Bahasa pikiran bawah sadar itu nggak sembarangan. Jadi bahasa bawah sadar itu satu harus pribadi, kedua harus sekarang ya. Present tense sekarang, nggak boleh saya akan rajin berolahraga setiap hari. Jadi kata akan tuh nggak boleh untuk afirmasi. Jadi nanti bawah sadarnya akan membaca akan. Besok membaca akan lagi. Besoknya lagi membaca akan lagi. Jadi nggak terjadi terus ya. Jadi bahasanya itu sesuai personal dengan profesi Bapak Ibu semuanya. Afirmasikan, cari waktu, cari kondisi yang Bapak Ibu ingin afirmasi. Mungkin sedang berkaca, saya trainer hebat, saya bisnismen hebat, saya pengawas yang luar biasa. Kalau luar biasa itu kan kurang detail ya, kurang spesifik ya. Nanti lihat hasilnya deh di sini. Woi Pak Haryo, Pak Haryo, kok keren Pak? Kayak ini Pak, itu di atasnya itu apa loh Pak? Yang buletan kecil di atas kepalanya Pak Haryo itu bersinar itu. Ini Pak Haryo ini apa auranya bersinar loh Pak. Ada matahari, ada yang sinar. Lucu Pak. Bapak Ibu lucu-lucu ya. Ini kita ya. Simbol kita lucu-lucu. Ternyata Bapak Ibu lebih seru-seru nih. Wah. Ayo Bapak Ibu yang lain. Nanti bagi yang kesulitan, Pak bagaimana menggunakan ChatGPT belum bisa saya. Kita lanjut di grup ya Bapak Ibu ya. Kan kita nggak seragam nih. Ada yang sudah terbiasa pakai AI, ada yang belum. Ya nggak apa-apa. Pak gimana caranya gitu ya. Nanti kita review lagi lah ya. Ini ada afirmasi dari Pak Agus. Saya adalah pribadi yang penuh keyakinan dan pengaruh. Setiap kata yang saya ucapkan membawa inspirasi. Setiap tindakan saya membangun kepercayaan. Saya memimpin dengan hati. Oh, berarti ini Bapak ini pimpinan di apa ini? Sebentar. Di properti. Ya, properti. Dalam setiap orang yang saya temui, sukses adalah identitas saya dan transformasi ada dampak dari kehadiran saya. Unik ya, Bapak Ibu ya. Afirmasi Bapak ini unik nih, Pak. Anda bisa mengucapkan setiap pagi di depan cermin. Nah, malah AI-nya kasih saran tuh dengan penuh perasaan. Ya, kalau Bapak pas sendirian tuh, Pak, tempel aja di kaca, Pak. Jebret kata-katanya sama ada simbolnya. Kalau simbol itu kan
orang lain, misalnya kita simbol kita taruh di laptop kita, simbol kita taruh di komputer kita. Orang lain kan nganggapnya stiker biasa ya. Kalau kita ngelihat langsung kita langsung anchor ya. Bapak Ibu kalau kenal anchor itu memicu kita, oh iya saya harus dalam keadaan puncak nih. Tidak hanya kondisi positif, tapi kondisi positif yang puncak. Maaf Pak Irwan, oke. Ya, lanjut lagi Bapak Ibu, waktunya kita terbatas. Ya, gini aja. Saya kirimkan dulu ya Bapak Ibu ya. Link grup. Saya kirimkan dulu link grupnya. Takut ini kejar waktu ya. Link grupnya saya kirimkan di sini adalah link untuk grup kita. Nanti kita ketemu di grup. Kalau enggak, nomor saya dicatat aja ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya kirim di chat Zoom. Nah, itu link chat grup kita Bapak Ibu. Nanti kita lanjut di grup ya. Oke, kita lanjutkan lagi prompt yang lainnya. Prompt ketiga ya. Satu lagi. Nah, ini yang sering saya lakukan di malam hari Bapak Ibu. Buat skrip visualisasi. Nah, nggak usah saya baca ya, langsung kita praktekkan ya. Saya kirim dulu di chat Zoom. Jebret. Kenapa kita banyak senjata Bapak Ibu? Ya, karena kita tidak semua orang cocok visualisasi, tidak semua orang cocok afirmasi, nggak semua orang cocok ini. Nanti kita cocok-cocokkan pakai yang mana gitu ya senjatanya. Kita ternyata 90 menit tuh kurang ya Bapak Ibu ya. Kalau sedang asik kurang banget Pak. Iya. Iya betul. Gak apa-apa Bapak Ibu, kita lanjut di grup lebih bebas dan lebih komit ya. Nanti kita ada komitmen 21 hari tidak gini-gini aja tapi bertransformasi menjadi, karena 21 hari itu minimal untuk merubah kebiasaan kita. Nah, ini berikut ada skrip visualisasi durasi 10 menit. Nanti Bapak Ibu bisa rekam sendiri atau dibaca lama-lama hafal kok. Kurang lebih seperti itu, nanti dibayangkan menjelang tidur. Nah, ini skrip visualisasi saya ya, saya bacakan. Tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, rasakan tubuh mulai tenang. Sekali lagi tarik nafas perlahan dan hembuskan semua ketegangan dari tubuh dan pikiran. Itu kalau kita merekam sendiri ya Bapak Ibu. Rekam sendiri, kasih musik lembut. Lalu kita dengarkan kalau mau tidur. Rasakan bahumu menjadi ringan, wajahmu terasa santai, dan selanjutnya. Keren. Ini durasinya 10 menit. Keren pokoknya. Di sini visualisasi yang dibuatkan oleh AI ini keren banget. Kamu nih ada catatannya, kamu bisa rekam skrip ini dengan suaramu sendiri dan dengarkan setiap hari. Tambahkan musik latar lembut. Pakai CapCut Bapak Ibu ya, digabungin pakai CapCut. Teman-teman yang belum bisa nanti bisa kita minta tolong di grup ya. Untuk gabungin nih visualisasi saya. Gabungkan dong sama. Nah, nanti saya berikan info juga Bapak Ibu, musik lembut di mana ya Pak yang gratis? Ada nanti. Nah, lama-lama terbawa ketika kita mau tidur nih Bapak Ibu, kita dengarkan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan nanti di grup ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan dulu. Nanti takutnya ada yang ini, kita mau diskusi ya Bapak Ibu. Nanti ada ini Bapak Ibu,
titik-titik EFT. Bagi yang suka melakukan EFT, ini sangat powerful juga Bapak Ibu EFT nih. Saya sering melakukan dulu nih. Nah, ada juga buat lirik lagu. Misalnya kita dalam perjalanan pengen dengerin lagu, kita bikin lagunya pakai AI. Nanti kita lanjut di grup deh, ya. Ada lagi bikin artikel, Pak saya nggak punya waktu untuk baca. Saya pingin artikelnya pendek, berisi, pendek tapi berisi. Nah, skripnya ini. Pak saya mau bikin reframing, apa sih reframing itu? Kita lanjut di grup ya. Oke. Nah, bandingkan Bapak Ibu vibrasi yang tadi dengan sekarang ya. Bapak Ibu bisa dengan cara sederhana, ambil nafas yang dalam. Tahan 478. Jadi ambil nafasnya 4 hitungan. Tahannya 7 hitungan, lepaskan 8 hitungan. Bayangkan ketika kita ambil nafas, energi positif itu kita serap Bapak Ibu. Ketika lepas nafas, energi negatif yang masih bertengger, masih tertanam dalam hati kita, pelan-pelan keluar Bapak Ibu. Kita bayangkan aja asap hitam keluar dari tubuh kita. Kita praktekkan 2-3 kali ya Bapak Ibu. Ambil nafas yang dalam. Tahan 7 hitungan. 8. Lepaskan 8 hitungan. Kita ambil nafas lagi, ambil energi positif di sekeliling kita, energi teman-teman kita, energi pepohonan juga boleh, energi buku-buku yang ada di ruangan kita itu banyak kata-kata positif. Ambil nafas yang dalam. Lepas nafas. Bayangkan kita berada pada suasana peristiwa yang pernah kita alami, yang menyenangkan, yang ceria, yang bahagia. Bisa waktu kecil, bisa kemarin, bisa waktu SMP, bisa waktu SMA, bisa waktu kuliah. Bayangkan kita berada pada kondisi itu, sedang bercanda sama teman kita, asik. Sebentar lagi saya berhitung 1 sampai 5, setiap hitungan semakin meningkat rasa menyenangkan ini, rasa ceria ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita berada pada puncak semangat kita, ceria kita, bahagia kita. Kalau masih ada yang menganjal, ambil nafas lagi. Lepaskan lagi. Kita keluarkan rasa yang mengganjal, yang tidak nyaman itu agar jauh-jauh dari diri kita. Itu cara sederhana Bapak Ibu. Cara lebih detail lagi, lebih nyaman lagi, lebih panjang lagi, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, yuk kita share di chat Zoom. Saat ini vibrasi saya yang tadinya 83 berubah jadi 90. Nah, 83 strip 90. Nah, sekarang saya sedang kondisi 90 Bapak Ibu. Pak Agus 70. Nah, nanti kita lebih lanjut Pak Agus ya. Tadi belum dipraktekkan yang sudah kita buat. Pak Ferry 100 terus. Terlihat nih dari tampilan wajahnya Pak Ferry itu ceria terus gitu ya. Selalu powerful 100%. Pak Budi kata 89%. Nah, hari ini kita belajar secara sederhana bagaimana meningkatkan vibrasi positif kita. Nah, yang paling penting menjaga vibrasi itu agar nggak gampang turun, tapi selalu dalam kondisi yang stabil, ya. Maka dari itu penting tadi simbol tadi mengingatkan terus.
Oke, lanjut lagi. Nah, nanti Bapak Ibu buat menu harian Bapak Ibu ya. Kita belum sempat buat 21 hari tapi buat menu harian. Apa yang bisa saya lakukan? Perubahan positif apa yang saya praktekkan mulai malam hari ini? Bikin menu harian ya. Habis pelatihan harus ada yang berubah. Misalnya membuat dan menempel stiker, mendengarkan lagu getaran pikiran positif dalam perjalanan. Nah, ini yang sering saya lakukan ini Bapak Ibu. Menjelang tidur saya pasti memvisualisasikan impian-impian saya seolah-olah sudah saya alami, sudah terjadi, seolah-olah saya terjadi. Setiap mau tidur. Saya bayangkan seolah-olah sudah terjadi dan saya merasakan rasanya asik, semangat, menyenangkan, bahagia ketika itu terjadi. Setiap mau tidur. Itu yang sering saya lakukan yang ini. Nah, ketika dalam keseharian, ketika saya tiba-tiba ada interaksi dengan teman, orang lain, menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan di hati saya. Nah, ini pakai jurus-jurus yang lain nih Bapak Ibu. Kadang pakai EFT, kadang pakai nafas, ambil nafas yang dalam, lepas nafas. Jadi saya ingin segera menjauhkan, kan ingat nih, kalau vibrasi kita negatif, maka akan menarik segala sesuatu yang kejadian yang tidak menyenangkan, kejadian yang negatif. Harus segera rubah nih. Itu tidak mudah juga Bapak Ibu. Nah, pakai metode-metode tadi untuk segera merubah. Kalau bisa jangan sampai berlarut-larut. Nah, nanti Bapak Ibu pikirkan ya Bapak Ibu. Nah, transformasi selanjutnya Bapak Ibu lanjut di grup. Nanti kita di grup saya akan share-share tugas-tugasnya atau artikel-artikelnya. Ya, kita sharing lah Bapak Ibu ya selama 21 hari. Kesimpulannya Bapak Ibu, kita bisa mengontrol energi kita. Jadi pikiran kita itu milik kita. Jadi jangan kita yang dikendalikan pikiran Bapak Ibu. Pikiran kemana-mana, bukan kita yang dikendalikan pikiran, tapi kita yang mengendalikan pikiran kita untuk selalu positif. Usaha dan vibrasi seiring berjalan. Ya usaha dan menjaga vibrasi. Doa termasuk vibrasi. Jadi seiring berjalan. Keberlimpahan adalah hasil dari vibrasi yang kita pancarkan setiap hari. Gak hanya sekali ya Bapak Ibu. Setiap saat. Jadi kayak siaran radio ya. Siaran radionya itu harus kita jaga sehingga stabil. Nah, untuk itu kita minimal 21 hari untuk merubah kebiasaan menjadi kebiasaan yang baru, berkelimpahan, kebiasaan yang sukses, kebiasaan yang membuat kita lebih bahagia. Ya, silakan Bapak Ibu pikirkan satu langkah konkret yang Bapak Ibu lakukan malam hari ini. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu menjaga kalau nanti grupnya tidak bisa masuk, Bapak Ibu bisa catat WA saya 0856 3310 326. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat bukunya dalam bentuk hard copy ya, dapat bonus transformasi 21 hari, saya kirim di chat Zoom ya Bapak Ibu. Google Form-nya. Jadi saya kirim Google Form-nya untuk Pendaftaran. Untuk ini nanti kita follow up karena kalau sekarang waktunya nggak cukup. Nama dan nomor HP aja. Ya. 0856 3310 326. Ya itu Google Form-nya ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu mau ke Tokopedia langsung. Boleh. Ini saya kirimkan juga. Belanja di Tokopedia boleh. Ya. Oke, Pak Irwan, kalau ada mau pertanyaan boleh ya Pak Irwan? Ya, boleh. Maka saya terima kasih Bapak Ibu. Silakan Ibu, kalau Ibu Bapak yang mau bertanya mungkin dengan Pak Irwan dari materi yang diberikan cukup bagus, luar biasa. Jadi kita
banyak masukan hari ini dari Pak Irwan. Semoga ini berguna buat kita semua karena nanti yang program ini nanti akan ada rencananya kalau ada di Google Form ya Pak Irwan ya, yang membeli buku bisa Ya. ikut program 21 hari ya Pak Irwan ya. Kita lanjut di grup untuk program 21 hari. Ya, silakan. Sebenarnya Ada belajar bersama. Ada pertanyaan? Tanya Pak. Silakan Ibu. Ibu siapa nih? Ya, dengan Ida. Om, Malam Ibu Pak Ida. Aryo. Iya Pak Irwan. Ya Bu Ida. Iya Pak, dari beberapa metode vibrasi itu yang mana yang paling efektif Pak? Itu ya Bu ya. Dari berbagai metode vibrasi mana yang paling efektif? Ya, oke. Langsung apa ditampung dulu nih Pak Arya? Ditampung dulu ya. Apa mau langsung aja biar cepet lah langsung dijawab. Ya langsung aja ya Bu. Oke Bu Ida, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Memang banyak metode vibrasi Bapak Ibu untuk mempertahankan vibrasi positif. Ada afirmasi, ada EFT. Nah, alangkah baiknya Bu Ida itu mencoba satu-satu Bu. Nanti akan merasakan, wah saya cocoknya yang ini. Ya, misalnya nih, saya dulu pernah belajar namanya EFT. Ketuk-ketuk tuh, ketuk-ketuk ada di alis, ada samping mata, bawah mata, ketuk-ketuk itu. Saya belajarnya tahun 2015. Waktu ikut workshopnya waktu itu, saya skeptis Bapak Ibu. Waktu workshop waktu itu, saya skeptis. Nggak lama nggak saya gunakan. Apaan tuh? Ketuk-ketuk doang, semua masalah ketuk-ketuknya sama. Suatu ketika 2010, 5 tahun kemudian, saya membuka-buka YouTube, membuka-buka ini kok ketemu lagi banyak testimoni-testimoni yang luar biasa menggunakan metode itu. Suatu ketika saya itu pas nggak bisa nengok Bu, beda. Saya nggak bisa nengok. Iya. Nah, nggak bisa nengok. Wah, ini kan testimoninya bagus ya. Saya lihat banyak yang testimoni untuk sakit ini, untuk sakit mental ini, sakit fisik ini. Saya coba tuh. 1 putaran, saya tengok lagi belum. 2 putaran, tengok lagi belum. Sampai putaran kelima saya bisa nengok, Bu. Sejak saat itulah yang saya tadinya skeptis, saya gunakan sehari-hari. Jadi setiap perjalanan dari Bogor ke Jakarta itu naik kereta waktu itu saya punya programnya apa? Bugar dan ceria. Jadi setiap hari itu di dalam kereta itu saya pakai EFT, hanya titik-titik tertentu, nggak mungkin ya kita titik-titik di muka kelihatan orang itu nggak mungkin titik-titik tertentu. Membuat diri saya itu dalam hitungan menit bugar dan perasaannya ceria. Itu tiap hari Bapak Ibu. Baik pergi maupun pulang bekerja. Itu EFT. Memang idealnya harus coba satu-satu Bu. Ya. EFT itu panjangannya apa sih Pak? EFT? EFT Emotional Freedom Technique. Iya. Inner Freedom Therapy gitu ya, sama ya? Ya. Emotional Freedom Technique. Untuk sederhananya Ibu buka di YouTube banyak itu. Nanti kita bahas lah di grupnya. Nanti coba satu-satu, nanti Ibu merasakan saya kok cocoknya pakai ini deh gitu. Saya cocoknya pakai ini. Belum tentu Ibu sama dengan saya, belum tentu. Karena kan tipe kita beda ya Bu ya. Ada orang tipenya visual, ada orang tipenya auditory, ada orang tipenya kinestetik. Nah, nanti kita coba ya Bu ya. Kita coba. Oke, Pak. Ya. Jadi dipilih satu teknik aja ya Pak? Enggak, dicoba satu-satu. Nanti Ibu bisa merasakan cocoknya pakai yang mana gitu. Soalnya saya ngerasa kalau afirmasi itu kayak cuman sekedar kata-kata gitu loh Pak. Oh gitu ya. Mungkin visualisasi ya Bu, cocok ya Bu. Iya bisa sih, iya. Iya, kayak orang ngelamun ya Pak, kalau visualisasi. Iya, sambil mau tidur Bu, Ibu bayangin nih. Impian Ibu apa? Bayangin Ibu sudah mendapatkan impiannya itu. Misalnya kalau bayangin rumah saya begini, bayangin Ibu sudah di rumahnya begitu, ada kolam renangnya, saya sedang renang, saya duduk di sofa, rumahnya yang Ibu bayangkan itu seolah-olah sudah terjadi. Tiap hari impikan itu Bu. Oke Pak, makasih. Ya, makasih Bu Ida. Ada yang pertanyaan yang lain?
pertanyaannya bagus Ibu Ida gitu. Tapi jangan memimpikan yang lain ya. Boleh Pokoknya tanya, yang bagus Pak? aja. Boleh Bu Sri. Bu Sri ya, Bu Pak Sri. Irwan boleh tanya? Ya, Bu Sri. Silakan Bu Sri. Silakan langsung Bu Sri. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan, Bu. Ya. Melihat apa yang disampaikan Pak Irwan tadi, rasanya agak gimana ya? Saya berpikirnya begini. Gimana, Bu? Selama ini arahan itu kepada berpikir negatif gitu ya. Oh, gitu ya. Sikit-sikit, nah takut, dikit-dikit ini nanti gimana ya? Iya. Dikit-dikit, oh ini terjadi apa ya? Kalau ada misalnya gerakan dari tubuh yang sakit, oh ini sakit yang gimana ya? Sakit keras kah? Sakit apakah? Kalau dokter nanti memvonis gini gimana ya? Nah, akhirnya pemikiran itu jadi pemikiran yang memang gimana ya? Menjadi sesuatu yang akhirnya stres gitu kan ya. Iya, Bu, iya. Jadi sesuatu yang stres. Nah, baru bulan Ramadan ini saya memfokuskan diri setiap ada pemikiran yang negatif yang membawa saya ke arah yang untuk berhayal tapi bersifat negatif. Iya. Saya bawa dengan cara zikir. Saya Nah, bawa bagus tuh, dengan Bu. cara sholawat. Iya. Nah, akhirnya kebetulan juga kemarin saya waktu bulan Desember kemarin, di situ mungkin mengubah hidup saya yang pada waktu itu saya bertemu dengan seseorang, dia bertanya kepada saya begini, Pak, Bu, dalam 24 jam itu apa Iya. yang Ibu pikirkan? Dalam 24 jam itu apa yang Ibu baca? Jadi saya menjawab, nggak ada, saya nggak ada apa-apa, saya hanya menghayal, saya begini, Iya. Bu, bisa nggak dalam 24 jam itu 1000 kali saja Ibu sholawat? 100 kali saja Ibu zikir. Jadi beliau begitu. Jadi saya tersentak. Iya. Waduh, seumur saya sudah 55 tahun, baru saya diarahkan oleh seseorang seperti ini. Nah, mungkin ini jalan juga barangkali ya. Akhirnya ya udah mulai dari itu saya udah memanfaatkan waktu saya sedikit kemana-mana saya ingat. Tapi untuk menghilangkan pikiran negatif yang jelek, yang begini, suujon dan sebagainya, Ya. memang sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi kita manusia masih ada sifat iri gitu. Nah ini yang Tantangan ya, Bu. barangkali saya perlu berlatih nih Pak Irawan, yang Ya. hal-hal yang seperti ini. Tapi waktu-waktu yang sudah berjalan di sini, berisi dengan zikir, Iya. berisi dengan sholawat, maaf bukannya riak ya, tapi udah terisi. Tapi menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang ini memang agak sulit. Gitu Pak, mungkin ada trik-triknya gitu. Iya, terima kasih Bu Sri. Ya, memang pada umumnya ya, sebenarnya kita harus adil ya. Dalam hidup kita ini kan ada kejadian yang negatif, ada yang kejadian yang positif ya dalam hidup kita ini. Pada umumnya kita sering mengingatnya yang negatif. Padahal yang positif tuh banyak banget. Jadi tips sederhananya Bu, Ibu bisa membayangkan kejadian-kejadian yang menyenangkan, yang asik, yang membuat bahagia yang pernah Ibu alami. Kan banyak ya Bu ya. Waktu ketika masa di sekolah, Ibu dalam keseharian tuh bayangkan aja, merenung waktu sekolah SMA saya pernah ketemu sama teman saya begini. Habis SMA lanjut lagi nih. Waktu kuliah semester 1 ada teman saya ini kejadian ini. Cari kejadian-kejadian yang menyenangkan. Banyak banget Bu. Kalau saya sih mulai dari SD saya bayangkan. SD main kelereng. Wah seneng banget. Lari-larian. Terus kemudian di tepi pantai main sama teman. Jadi pikiran saya yang tadinya biasanya larinya ke negatif, karena sibuk bayangin yang menyenangkan, jadi lupa. Fokusnya lebih, ini cara sederhana Bu, karena saya praktekkan seperti itu. Bayangkan peristiwa-peristiwa
yang benar-benar sudah terjadi dan menyenangkan di masa lalu. Itu untuk mengalihkan pikiran negatif. Zikir juga bagus sebenarnya itu. Itu kan vibrasi positif juga zikirnya. Nah, mungkin masih berperang itu antara zikir sama pikiran Ya, negatifnya itu betul. masih berperang. Tambahin itu Bu, tambahin tadi membayangkan peristiwa-peristiwa yang menyenangkan di masa lalu runtut SD, TK, SD, SMP, SMA. Dikit-dikit cari pasti banyak. Lalu bersyukur hal-hal kecil. Wah, bersyukur ya alhamdulillah pagi hari ini masih bisa jalan 6.000 langkah. Bersyukur ya habis makan pecel apa? Pecel sama sama keluarga. Cari yang disyukuri meskipun yang kecil-kecil. Bersyukur dapat habis dapat ini sertifikasi misalnya gitu ya. Contoh seperti itu. Cari yang disyukuri yang kecil-kecil dalam waktu rentang hari itu kan banyak sekali Bu. Sementara begitu Bu. Iya, insya Allah Pak akan mulai. Itu ilmunya ada di reframing Bu. Belum kita bahas tadi sih. Oh, Reframing itu kemampuan kita merubah mindset negatif jadi positif. Nanti kita lanjutin. Ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya Pak Irwan, silakan kalau ada yang mau bertanya, satu pertanyaan lagi. Ayo Bapak Baik, Ibu. Pak. Silakan. Saya, baik Pak, nanya Pak. Jadi yang pertama ini kata-kata kuncinya kan vibrasi ya, getaran ya Pak ya. Iya, betul Pak. Di getaran tadi Bapak menjelaskannya itu kan pakai contoh apa tadi? Garputala itu kan ya. Nah, frekuensi Kan Pak. itu frekuensi ya. Tapi itu kan apa namanya penjelasannya lewat contoh gitu ya, apa namanya? Bagaimana mengartikannya secara lebih konkret ya. Arti getaran itu apa sih? Apa sebagaimana kayak misalkan kayak kita itu kan ada tenaga dalam gitu ya. Iya. Nah, itu kan bisa dijelaskan tuh tenaga dalam apa kayak gitu lebih terus bisa dirasakan gitu kan. Nah, ini getaran itu ada rasanya atau apa gitu. Mungkin lebih konkret lagi itu maksud saya. Iya. Pertama. Iya Pak Ferry. Kedua, jadi ini apa buku Bapak ini sumber referensi utamanya apa ya? Karena ini kan ada kaitannya dengan rujukan ya. Ini kan di agama juga ada gitu ya. Iya. Apakah murni di ilmu psikologi aja, ilmu agama atau ini kan ala-ala hipnoterapi juga bisa ini kan ya. Iya, iya betul Mungkin rujukannya apa? Terus jadi seolah-olah kan pikiran kita tuh memang punya kekuatan ya. Tetapi pikiran antara ini kan ada satu organ lagi yang kadang ini takutnya tumpang tindih, keliru, kebalik, yang sebenarnya yang mana gitu. Sama hati, Pak. Iya. Jadi ini mungkin bisa dijelaskan kaitannya dengan itu hati. Jadi hati kan juga punya kekuatan ya. Iya. Mempengaruhi, saling nggak tahu lah, mungkin bisa menjelaskan hubungan antara di kita kan ada otak, ada hati, ada organ ya. Nah, itu mungkin bisa dikaitkan sama hati, Pak. Jadi kalau ini kan kalau di bahasanya kan kalau seolah-olah kalau pikiran positif itu kan berdiri sendiri ya, padahal itu kan harus ditunjang sama apa yang dirasakan di hati gitu. Itu Iya, Pak. iya, Mohon betul, maaf pertanyaannya agak ini. Ya, terima kasih Pak Ferry, luar biasa pertanyaannya. Jadi frekuensi, energi, vibrasi itu sebenarnya satu paket. Segala sesuatu punya frekuensi. Frekuensi itu pasti punya vibrasi, Pak. Jadi ini pendapatnya dari Tesla ya. Jika kamu ingin mengetahui rahasia alam semesta, pelajari frekuensi, energi, dan vibrasi. Itu satu paket. Jadi sebenarnya kita ngomong itu frekuensi, itu sebenarnya frekuensi itu pasti punya vibrasi. Vibrasi itu pasti punya energi. Dia satu paket gitu Pak. Frekuensi sebenarnya. Jadi kita pahamnya frekuensi atau energi atau getaran itu seperti ilmu fisika itu loh Pak. Ya nanti kita
bisa Yolanda bertanya Ndogo. sama AI, bisa kita tanya di AI-nya juga, Iya, Pak. iya. Kita bisa Kalau tanya. Tesla kan bilang dia pagi-pagi, dia kan energi yang ada itu yang tinggi itu di jam pagi-pagi itu sebelum subuh itu dia bilang Tesla kan. Ya itu namanya, kalau Bapak misalnya ada sekarang istilah grounding. Jalan kaki nggak pakai kaki, itu sedang menyerap energi bumi, Pak. Ada yang istilahnya grounding itu, Pak. Nah, lalu selanjutnya apa referensi dari apa buku saya? Referensinya dari berbagai macam sumber sih, Pak. Mulai dari pengalaman sehari-hari, ikut seminar, lalu kita kulik-kulik referensinya dari berbagai sumber. Lalu yang perasaan tadi ya, Pak? Hati, Pak, tadi Hati. perasaan hati. Nah, ini kalau penelitiannya dari HeartMath Institute tadi, perasaan atau hati itu atau jantung kita itu vibrasinya lebih besar, Pak, dari pikiran kita. Bisa 5.000 kali lipat lebih besar. Jadi jantung kita itu yang katanya itu hati kita di dalam dada itu ya, itu vibrasinya 5.000 kali lipat lebih besar dari vibrasi pikiran. Sebenarnya judulnya kan vibrasi positif, cuman karena kata vibrasi itu mungkin bagi orang awam kurang paham vibrasi itu apaan sih gitu ya. Akhirnya kita cari referensi, kita sederhanakan jadi getaran pikiran positif. Sebenarnya itu menggambarkan getaran pikiran positif itu termasuk perasaan, termasuk getaran hati kita itu semakin halus, semakin besar getarannya. Itu diteliti di HeartMath Institute itu, Pak. Sementara begitu, nanti kita diskusi lebih lanjut di WA group ya. Atau Pak Ferry punya referensi boleh sharing nanti. Oke, mungkin konfirmasi. Jadi ternyata 5.000 kali ya, Pak ya? 5.000 kali, Pak, ada itu. Oke. Yuk. Oke, tadi pertanyaan terakhir dari Pak Ferry. Terima kasih untuk kedatangan teman-teman pada sesi kali ini. Nanti kita juga akan membukakan sesi-sesi yang lain. Semoga teman-teman juga bisa ikut terlibat lagi dalam sesi-sesi yang lain. Terima kasih Pak Irwan Terima kasih, Pak. Pembicaraan yang luar biasa, yang bagus. Nanti bisa diskusi lebih lanjut lagi di forumnya Pak Iwan ya, di grup ya. Di grup bisa japri kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih nyangkut gitu kan, supaya manfaat kita punya energi positif. Intinya kan untuk menjadikan energi positif ya, kita berusaha berpikir positif gitu kan, supaya kita bisa menarik tadi. Kalau kita bicara ini kan berkaitan dengan uang tadi ya, di situ kan ada uang dan sebagainya. Kalau kita punya energi positif, diyakini bisa menarik uang atau rezeki yang lebih baik lagi. Kurang lebih begitu. Terima kasih dari saya. Mungkin Pak Haryo ada tambahan? Sudah cukup. Saya rasa banyak terima kasih untuk Pak Irwan juga Pak Budi Kartiko untuk malam hari ini. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Minggu depan kita bisa ketemu lagi dengan narasumber yang berbeda. Ya, terima kasih Pak Irwan, sukses buat Pak Irwan, sukses buat teman-teman. Terima kasih Pak Budi Kartiko, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam, Pak. Makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semuanya, Pak Ferry, Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak Irwan.